Hari ini Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak eksepsi yang telah disampaikan penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Jaksa mengklaim permintaan terdakwa untuk mengungkap kronologi di Magelang baru akan dibahas di materi persidangan nanti. Pertanyaannya, seberapa penting kejelasan kronologi insiden di Magelang dan apakah ini dianggap sebagai strategi dari para terdakwa untuk lolos dari jeratan hukum? Kita akan membahasnya bersama Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Selamat malam, Pak Fikar. Selamat malam, Mbak Nitya. Pak Fikar, Oke, ya, menurut Anda bagaimana majelis hakim akan melihat, saya bilang protes ya dari pengacara Sambo dan pengacara Putri yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa ini nggak runut, nggak jelas rinci kronologi di Magelang, bahkan tidak disebutkan dan akan disimpan nanti kalau pembelaan dari jaksa. ya, ya, kan begini, jaksa itu mewakili negara, tugasnya adalah menuntut warga negara yang melanggar hukum. Tuh. Itu dimulai dengan sebuah dakwaan. Ya, nah dakwaan inilah yang menjadi dasar penyelenggaraan sidang peradilan pidana di pengadilan. Tanpa ada dakwaan, ya sidang pidana tidak ada, karena yang akan dibuktikan adalah dakwaan. Mhm. Nah karena itu kemudian yang pertama dakwaan itu harus jelas menyebutkan apa identitas terdakwa. Nah, kenapa harus jelas? Karena supaya tidak salah orang, tidak error in persona gitu. Bahwa memang orang ini yang melakukan kejahatan yang dan nyawa keadilan. Yang kedua, selain identitas terdakwa, juga peristiwanya. Mhm. Peristiwanya juga harus diceritakan atau harus muat di dalam dakwaan secara lengkap, ya lengkap, cepat, ya dan jelas gitu. Kenapa peristiwa ini harus lengkap, jelas dan cermat? Tujuannya adalah agar bisa mengkonstruksi pasal apa nanti yang akan. Oke, Nah, dari maaf saya peristiwa potong yang Pak terjadi Fikar, itu, tapi kalau kemudian alasannya pengacara dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati kan menyebut jaksa tidak runut, tidak jelas kapan soal perencanaan pembunuhannya, entah di Magelang, entah kemudian di Jakarta. Bahkan kalau pengacara Kuat bilang harusnya insiden Magelang ini dijelaskan sebagai motif, bukan disimpan untuk nanti. Anda melihat keputusan jaksa untuk menyimpan materi ini tepat atau tidak? ya. Tapi beli ke sana, mungkin ini strategi gitu. Ya, strategi di satu sisi itu, di sisi yang lain juga mungkin ini kekurangan bahan gitu, ya. Karena peristiwa kan memang tidak berdiri sendiri, ya kan? Peristiwa itu berlanjut dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi bahwa peristiwa pembunuhannya terjadi di Jakarta, ya, di tiga Jakarta Selatan gitu ya. Nah, itu yang kemudian dikonstruksi oleh jaksa gitu. Jadi kalau mau lengkap memang sebenarnya ceritanya harus mulai dari yang motif bunuh, nah, kemudian apa timbulnya kejadian yang kemudian dilaporkan oleh Putri kepada FS yang kemudian menimbulkan FS apa untuk melakukan pembunuhan. Nah ini Mhm. kan adanya dimulai dari Magelang, Magelang, ya. betul. Nah kan maka memang akan lengkap gitu, ya kan? Akan lengkap. Tetapi saya kira jaksa punya strategi sendiri juga gitu ya. Karena yang pembunuhan itu terjadinya atau penembakan itu terjadinya di Jakarta Selatan, di Duren 3 gitu. Nah, karena itu ini analisa saya mungkin pertimbangan jaksa yang diperlukan adalah terjadinya pembunuhan itu, gitu. Oke, Kalau 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 Anda saya melihat, lihatnya di sana. maaf saya potong, kalau misalnya Anda melihat ini diangkat begitu ya, bahkan ditaruh di, eksepsi gitu oleh Ya, pengacara, Anda melihat ini memang sebagai sebagai apa? Siasat untuk kemudian, terhindar dari dakwaan kah, pengurangan, hukuman kah? gini, apa namanya, eksepsi itu
belum masuk ke perdebatan pokok perkaranya, belum. Ya, eksepsi itu sebenarnya perdebatannya hanya kelengkapan sebuah dakwaan. Itu sebenarnya. Nah, karena itu baik identitas, baik peristiwa juga harus lengkap gitu. Nah, identitas harus lengkap kenapa? Agar tidak menimbulkan bukan kesan, salah orang, error in persona. Peristiwa harus lengkap kenapa? Karena pasalnya supaya tepat yang didakwakan dan harus memuat lokus dan tempus delicti, waktu dan tempat dilakukannya kejahatan agar diketahui bahwa tindak pidana yang dibawa ke pengadilan itu belum daluarsa, artinya belum lewat waktu untuk diadili. Atau yang terakhir adalah bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memang mempunyai kewenangan untuk mengadili. Nah, itu sebenarnya harusnya isi eksepsi itu sekitar itu. Nah, tapi pengacara ini sekarang lebih lebih fokus pada peristiwa gitu. Jadi menurut Anda apa yang diharapkan dari 4 terdakwa diwakili oleh pengacaranya? Kelihatannya kronologi di Magelang ini begitu dikuatkan, dijadikan celah untuk melemahkan jaksa. Iya, tidak apa-apa, boleh gitu ya. Boleh, tapi bukan berarti ini bisa, menurut saya akan membatalkan perkara. Ya, kalau menurut saya agak jauh ke sana, karena secara ketentuan 143 ya 143 ayat 2 nampaknya dakwaan ini sudah terlihat semuanya gitu, terdakwanya lengkap, jelas siapa yang didakwa gitu, peristiwanya juga lengkap, waktunya ada, ya tempat terjadinya tindak pidana juga disebutkan di dalam dakwaan gitu. Nah, menurut saya itu sudah cukup gitu sebagai sebuah dakwaan. Tetapi karena memang di dalam satu peradilan pidana itu memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak, di satu sisi jaksa mewakili negara menuntut warga negara yang melakukan tindak pidana, di sisi lain warga negara yang ditempatkan sebagai terdakwa juga memiliki kesempatan untuk mengkritisi dakwaan yang dikenakan kepada dia. Nah, itu ininya, konteksnya sebenarnya gitu. Okay. Jadi soal apakah peristiwanya dari Magelang ke Jakarta memang ada relevansinya, karena itu menjadi pertanyaan. Sekarang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang mengadili? Ada relevansinya memang ke sana arahnya. Jadi gitu. kemungkinan arahnya akan ke sana ya. Tapi bagaimana dengan dugaan kasus pelecehan ini? Kan karena kalau kita lihat apa yang terjadi di Magelang ini adalah dugaan kasus pelecehan. Namun hanya Putri dan Yosua sebenarnya yang mengetahui kebenaran ini. Cukup nggak sih untuk menjadi motif sebenarnya? Nah, ini yang karena itu kemudian di dalam dakwaan itu yang ditonjolkan adalah pembunuhannya, penembakannya gitu. Ya, peristiwa pidana yang terjadi adalah penembakan Joshua yang kemudian menimbulkan menimbulkan kematian gitu. Bahwa motif dari penembakan itu berawal dari Magelang gitu ya. Nah, itu nanti akan diceritakan atau akan dirangkai oleh keterangan saksi-saksi gitu ya, dari keterangan saksi-saksi, baik saksi-saksi yang ada di Magelang atau orang-orang Jakarta yang ikut ke Magelang gitu ya, sampai kemudian terjadinya penembakan di Jakarta. Oke, nah, baik. Itu yang... Jadi kita akan lihat ini menurut Anda ini sangat wajar, dugaannya hakim juga akan sepakat dengan jaksa bahwa eksepsinya akan ditolak ya. Saya perlu dengar itu dari Anda, Pak Fikar. Oke, kemungkinan hakim juga akan turut menolak. Terima kasih Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Oke, terima kasih. Selamat malam.